Okay, good morning, everyone. Thank you so much for joining. Welcome to Argumentative Speaking class. Today, we are going to do some wrap-up from the discussion about debate that we have had for the past few weeks. Di pertemuan kali ini, kita akan wrap up gitu ya, jadi mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari dalam atau tentang materi debat ya. Oke, jadi saya akan mulai dari preparation sampai assessment. Jadi dari persiapan sampai penilaian. Yang pertama terkait persiapan ya, taking ballots to determine chamber and position for preliminary one during technical meeting. Jadi nanti ketika teman-teman menjadi peserta debat, posisi kita gitu ya, apakah government atau opposition itu tidak bisa kita tentukan sendiri gitu ya. Jadi nanti kita mengambil undian. Ya, dari undian situ kita akan dapat bagian mana gitu ya. Lalu juga nanti chamber artinya adalah kita termasuk ke dalam ruang mana gitu ya. Kita akan bertanding dengan tim mana. Nah, itu posisi gitu ya, dengan tim mana kita akan bertanding ditentukan melalui undian gitu ya. Jadi kita tidak bisa memilih sendiri ya. Biasanya undian ini dilakukan ketika technical meeting gitu ya. Lalu berikutnya setelah mosi diumumkan, jadi nanti teman-teman masuk ke ruang masing-masing gitu ya. Oke, sebelumnya biasanya gitu ya debat dilaksanakan secara luring gitu, artinya secara langsung. Karena zaman dulu media online gitu ya, termasuk pengajaran, debat gitu ya, belum dilakukan secara daring atau online. Jadi termasuk debat dilakukan secara luring, secara langsung. Jadi yang saya jelaskan ini juga sebagian besar itu nanti ketika debat dilakukan secara luring gitu ya. Nanti tapi sebenarnya setelah pandemi gitu ya, di masa pandemi ini juga debat-debat dan kompetisi-kompetisi debat dilakukan juga secara daring gitu ya. Jadi setelah nanti teman-teman ini dibagi-bagi gitu ya posisinya, apakah government atau opposition, lalu juga nanti teman-teman diarahkan ke chamber mana di mana teman-teman akan bertanding dengan tim mana saja gitu ya. Nanti masuk ke ruang masing-masing. Di dalam ruang tersebut, kalau di Zoom mungkin melalui breakout room gitu ya. Nanti setelah bersama dengan tim lain yang akan bertanding, teman-teman akan diberikan mosinya akan diumumkan gitu ya. Jadi isu apa yang akan menjadi bahan perdebatan. Nah, setelah motion diumumkan, mosinya diumumkan gitu ya, after the motion is announced, setelah mosi diumumkan, teman-teman akan diberikan waktu 15 minutes, 15 menit untuk case building, artinya untuk teman-teman merancang argumen apa yang akan disampaikan, data bukti apa yang akan digunakan untuk mendukung argumen tersebut gitu ya. Biasanya ketika case building, materi yang print out gitu ya, materi yang dicetak itu diperbolehkan, tetapi electronic gadgets itu tidak diperbolehkan. Artinya teman-teman tidak bisa browsing baik itu melalui handphone ataupun melalui laptop gitu ya, tidak boleh. Jadi hanya buku-buku dan materi-materi lain yang dicetak yang boleh teman-teman buka ketika waktu case building diberikan gitu ya. Lalu teman-teman juga peserta debat itu hanya boleh mempersiapkan diri sendiri gitu. Artinya tidak diperkenankan adanya kontak dengan pelatih karena biasanya debat itu ada coachesnya, ada pelatihnya. Nah, coachesnya itu tidak boleh ada kontak dengan peserta. Lalu tim juga akan didiskualifikasi kalau telat memasuki ruangan dengan tim lain dan juga adjudicator setelah waktu 15 menit selesai gitu. Jadi ketika waktu yang diberikan untuk case building sudah selesai, teman-teman harus segera masuk ke ruangan bersama dengan tim lain gitu ya. Jadi kalau nantinya terlambat untuk memasuki ruangan, akan didiskualifikasi timnya.
Lalu berikutnya elemen terpenting dalam debat juga adalah waktu gitu ya, karena nantinya argumen dan alasan yang digunakan untuk mendukung argumen itu terbatas kepada waktu gitu ya. Jadi hanya ada masing-masing speaker, masing-masing debater yang berbicara itu diberikan alokasi waktu tertentu gitu ya. Jadi the time is not unlimited gitu, waktunya terbatas. Nah, waktu ini nantinya akan diawasi gitu ya oleh timekeeper. Jadi bukan hanya mengawasi waktu, artinya adalah kalau biasanya teman-teman itu diberikan 7 menit gitu ya untuk British Parliamentary debate. Itu biasanya masing-masing debater, masing-masing speaker diberikan waktu 7 menit. Nah, timekeeper ini fungsinya bukan hanya untuk memberitahu kalau 7 menit ini sudah selesai gitu ya, tetapi juga timekeeper ini memberi aba-aba gitu ya. Artinya mencatat waktu juga gitu. Jadi berapa banyak waktu yang dihabiskan seorang speaker untuk menyampaikan argumennya itu ya, baik itu kurang dari 7 menit ataupun lebih dari 7 menit, nanti akan disebutkan waktunya itu gitu ya. Waktu dihitung ketika debater memulai berbicara. Ketika peserta debat memulai berbicara gitu ya. Jadi ketika dia mulai berbicara baru dimulai. Biasanya waktu yang diberikan ada 7 menit gitu ya. Lalu waktu yang sudah dihabiskan oleh debater atau speaker yang sedang berbicara juga itu nantinya akan diberikan aba-aba gitu ya. Artinya akan diberikan tanda melalui ketukan di meja gitu. Jadi waktu yang sudah dihabiskan oleh seorang speaker ketika dia berbicara itu nanti diberitahukan melalui ketukan meja. 1 menit pertama itu timekeeper nanti akan mengetuk 1 kali gitu ya. 6 menit setelah 6 menit gitu ya, timekeeper akan mengetuk 1 kali lagi. Lalu setelah 7 menit, pada saat memasuki waktu 7 menit, nanti timekeeper akan mengetuk 2 kali. Setelah lebih dari 20 detik, artinya 7 menit 20 detik, timekeeper akan mengetuk 3-4 kali. Nah, ini tandanya speaker atau debater yang sedang berbicara ini harus berhenti gitu ya, harus berhenti berbicara, tidak boleh menyampaikan argumennya lagi karena waktunya sudah habis. So actually you have 7 minutes and 20 seconds gitu ya. Jadi masing-masing speaker sebenarnya punya 7 menit 20 detik untuk menyampaikan materinya. Lalu berikutnya ini ya teman-teman kemarin memberikan summary atau kesimpulan gitu ya dari materi yang saya berikan, yaitu POI atau kependekan dari point of information. Point of information adalah menyela gitu ya. Jadi ketika ada speaker lain berbicara, kita bisa menyela dia gitu ya untuk menanyakan atau memberikan argumen atau memberikan artinya untuk menjelaskan gitu ya, agar terkait satu poin agar lebih jelas gitu ya. Jadi tidak mengambang gitu ya, artinya mau dilihat dari sisi mana gitu ya, atau tentang dalam misalkan ada satu istilah ini mau mengartikan seperti apa. Misalkan ada istilah sexual harassment ini mau didefinisikan seperti apa. Misalkan ketika impeachment-nya Bill Clinton ya, jadi dia ini kan dia ini berselingkuh dari Hillary Clinton dengan Monica Lewinsky. Lalu ketika Independent Counsel gitu ya menuntut untuk impeach, artinya menurunkan Bill Clinton dari posisi presiden, tim lawyer, jadi Bill Clinton ini dituntut oleh seorang perempuan namanya Paula Jones gitu ya. Nah, Paula Jones ini menuntut karena dia merasa harass atau dilecehkan gitu ya oleh Bill Clinton. Lalu tuntutannya Paula Jones ini diambil oleh Independent Counsel. Independent Counsel ini lalu mencari banyak bukti gitu kan agar
agar Bill Clinton ini bisa di-impeach. Lalu salah satu buktinya adalah Monica Lewinsky. Jadi Bill Clinton ini selingkuh dengan Bill Clinton selingkuh dengan Monica Lewinsky, lalu sexual harassment yang dituntutkan oleh tim pengacara itu adalah definisinya adalah arousing lawan jenis gitu ya. Arousing lawan jenis for sexual advances. Nah, itu hal seperti ini yang bisa kita jadikan sebagai POI. Misalkan temanya adalah sexual harassment, harassment-nya ini dari mana gitu. Jadi kalau arousing artinya adalah dari si pelaku ke si korban gitu ya. Sedangkan ketika korban yang melakukan atau memberikan sexual advances, sexual activities kepada pelaku, itu artinya tindakan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sexual harassment gitu ya. Hal-hal seperti itu yang perlu ditekankan untuk dipertanyakan gitu ya. Nah, tetapi tidak bisa semena-mena ketika tim lain, peserta lain berbicara, kita memberikan atau meminta untuk diberikan kesempatan memberikan POI gitu ya. Jadi POI hanya bisa diberikan setelah 1 menit pertama dan sebelum 1 menit terakhir gitu ya. Jadi ketika timekeeper nanti akan setelah 1 menit kan mengetuk 1 kali gitu ya. Nah setelah itu tim lain boleh menginterupsi gitu ya untuk memberikan POI sampai sebelum 6 menit. Jadi sebelum timekeeper mengetuk 1 kali lagi di meja, memberi ketukan di meja 1 kali lagi, yang menandai artinya speaker yang sedang berbicara sudah melewati waktu 6 menit, itu boleh berbicara gitu ya. Sebelum dan setelah itu, artinya 1 menit pertama dan 1 menit terakhir, tidak boleh tim lain mencoba memberikan POI gitu ya. Nah, ketika memberikan POI, we have to remain polite. Kita harus tetap sopan gitu ya, walaupun misalkan kita gemas gitu ya, artinya tim yang sedang speaker atau peserta yang sedang berbicara ini tidak bisa mendefinisikan satu istilah gitu ya. Lalu kita ingin menyampaikan POI, nah itu kita harus tetap sopan gitu ya, karena POI ini artinya peserta yang sedang berbicara memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan kita untuk memberikan POI gitu ya. Jadi kita harus tetap sopan. Nah, penerimaan atau penolakannya ini diberikan melalui atau ditandai melalui body language atau hand gesture gitu ya. Biasanya menggunakan verbal rejection gitu ya. Ketika ditolak, verbal rejection-nya berupa no, thank you, I am still explaining gitu ya. Tapi ketika menerima, kita bisa mengucapkan yes please gitu ya. Artinya ketika kita yang sedang berbicara gitu, lalu ada tim lain yang mencoba memberikan POI, kita bisa kalau kita menolak kita bisa mengatakan no thank you, I am still explaining. Tapi ketika kita menerima permohonan tim lain untuk memberikan POI, kita bisa mengucapkan yes please. Lalu setiap peserta yang sedang berbicara gitu ya, disarankan untuk menerima 2 POI gitu ya. Jadi tidak disarankan atau tidak boleh bagi speaker yang sedang berbicara untuk menolak permohonan POI gitu ya. Lalu ketika kita adalah peserta yang mencoba memberikan POI itu harus diberikan dalam waktu 15 detik. Karena ketika peserta lain menyampaikan POI-nya, timekeeper itu tidak berhenti menghitung waktu. Jadi waktu tetap bergulir dan itu tetap dihitung, dimasukkan ke dalam waktu yang dihabiskan oleh speaker yang sedang berbicara gitu ya. Lalu setiap POI yang diterima oleh speaker yang sedang berbicara itu harus dijawab atau diberikan respons gitu ya. Jadi ketika pertanyaan artinya harus dijawab, lalu ketika POI-nya berupa pernyataan itu harus diberikan respons gitu ya, either you are agree or not agree gitu. Lalu berikutnya dalam debat itu juga ada sistematika ronde gitu ya. Jadi biasanya dalam kompetisi debat itu ada 4 ronde, preliminary, semifinals, dan finals gitu. Jadi preliminary-nya bisa semifinalsnya bisa 2 kali gitu ya, karena biasanya kan ada
menentukan, terutama untuk yang Asian debate gitu ya, karena hanya dua regu yang bertanding, sehingga nanti hanya menghasilkan juara satu dan juara kedua. Nah, nanti artinya juara ketiga dan juara keempatnya harus ditentukan melalui ronde yang lain gitu ya. Tim dalam ronde sesi preliminary gitu ya, tim yang lolos ke semifinal adalah 8 tim yang memiliki nilai paling tinggi. Jadi nanti akan ada 2 ronde semifinals. Akan ada 2 regu semifinals. Lalu tim yang dari semifinals gitu ya, tim yang lolos dari semifinals ke final adalah 2 tim terbaik dari masing-masing chamber gitu. Jadi dari preliminary nanti akan diambil 8 tim yang memiliki nilai paling tinggi. Dari 8 tim ini akan dibagi ke dalam 2 chamber gitu ya, 2 ruangan. Nah, dari masing-masing ruangan ini akan diambil 2 tim terbaik untuk bertanding di semifinals. Lalu berikutnya metode dalam pelaksanaan debat, motion itu diumumkan di in the main room gitu. Jadi biasanya akan ada main room seperti opening ceremony gitu ya. Biasanya debat juga ada opening ceremony-nya. Di situ nanti termasuk technical meeting-nya. Nah, biasanya nanti mosi itu diumumkan di ruang utama. Lalu ketika mosi diumumkan akan diberikan waktu kan 15 menit untuk case building. Selama case building ini tim yang boleh berada di ruangan itu hanya opening government. Jadi 3 tim lainnya, opening opposition, closing government, closing opposition itu bisa berdiskusi untuk case building di luar ruangan ya. Lalu setelah setiap chamber selesai, setiap ronde dalam masing-masing chamber itu selesai, adjudicators ya, juri diberikan atau memiliki waktu 15 menit untuk mendiskusikan tim mana yang mendapatkan poin, speaker mana yang mendapatkan poin gitu ya, karena nanti selain timnya yang akan juara juga akan ada best speaker gitu ya, jadi perorangan yang akan dilihat. Jadi belum tentu walaupun tim kalian kalah, bisa jadi you still have the chance to be the best speaker gitu ya, walaupun tim kalian kalah, kalian masih punya kesempatan untuk menjadi pembicara terbaik. Lalu 15 menit juga akan adjudicator akan memberikan verbal adjudication secara selama 15 menit, artinya nanti adjudicator ini akan wrap up bagaimana jalannya sesi atau ronde dalam satu ronde perdebatan itu gitu ya. Lalu berikutnya untuk assessment nanti akan ada scoring table-nya seperti ini gitu ya. Jadi nama partisipan, ID number, timnya apakah opening government, opening opposition, closing government atau closing opposition gitu ya. Lalu bagaimana matter ini adalah substansi atau isi dari argumen yang disampaikan. Manner adalah cara menyampaikannya. Apakah kata-kata yang dipilih kasar ataukah menggebu-gebu gitu ya, apakah berbicara terlalu cepat, jelas atau tidak argumen yang disampaikan. Itu nanti keduanya akan dilihat, lalu nanti akan ditotalkan. Dari totalnya ini tim yang akan menang gitu ya. Akumulasi dari kedua peserta dalam satu tim itu yang akan nanti menentukan kemenangan timnya. Tetapi kalau best speaker itu dilihat per individu, jadi total nilai manner dari masing-masing debater lah yang akan menentukan kemenangan atau siapa yang akan menjadi best speaker. Seperti tadi saya jelaskan, jadi preparation dan assessment, preparation terutama ya sampai pelaksanaan atau metode, biasa kalau kriteria sama saja mau dilaksanakan secara daring atau luring sama saja, tetapi dari preparation sampai method, dari persiapan sampai metode pelaksanaan debat nanti akan sedikit berbeda gitu ya, karena di masa pandemi ini tidak bisa kompetisi debat dilaksanakan secara langsung, sehingga dilaksanakan juga kompetisi debat secara online gitu ya, atau daring. Nah, secara daring ini
contohnya nanti bisa teman-teman lihat ada National University Debating Championship atau NUDC. Lalu tautannya sudah saya tuliskan di LMS, nanti teman-teman bisa akses kalau mau melihat seperti apa kompetisi debat yang dilaksanakan secara daring ya, jadi teman-teman bisa akses sendiri. Okay, we have come to the end of the material. Are there any question? Apakah ada pertanyaan? Do you guys have question? This is the last materials on debate, on the topics of debate. Ada pertanyaan atau tidak ya? Okay, if there are no question, if you don't have question, we can end this Zoom session now.